Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat yang kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwasanya ayat ini menunjukkan akan keutamaan mempelajari bahasa Arab. Para salaf kita pun menegaskan bahwasanya bahasa Arab adalah bagian dari agama. Di antaranya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya ia bagian dari agama kalian. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulumi. Barang siapa yang menguasai ilmu nahwu, maka dia akan dimudahkan untuk memahami ilmu-ilmu yang lainnya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, salah satu bentuk usaha kita untuk mempelajari bahasa Arab atau untuk mempelajari bahasa Arab adalah dengan menguasai ilmu nahwu. Salah satu dari 13 ilmu bahasa adalah ilmu nahwu. Insyaallah itu yang akan kita bahas di pertemuan ini dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya biidnillahi ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas beberapa pembahasan dari ilmu nahwu. Ya, mari kita bersama-sama mempelajari apa yang dimaksud atau apa kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu. Pembahasan pada kali ini insyaallah membahas tentang aqsamu al-kalimati. Membahas tentang aqsamu. Aqsam artinya bagian-bagian. Al-kalimati kata. Ya, bagian-bagian kata dalam bahasa Arab. Kata itu dibagi menjadi berapa, apa saja pengertiannya, itu yang akan kita bahas. Wa alamatu kulli qismin, dan tanda-tanda setiap bagiannya. Alamat artinya tanda-tanda. Tanda-tanda dari setiap pembagian kata tadi. Baik. Al-kalimatu, kalau kita ingin mengetahui pembagian kalimat pertama, ya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan al-kalimah. Pengertian al-kalimah adalah al-lafzatul wahidatu allati tatarakkabu min ba'dil hurufil hijaiyati wa tadullu ala ma'nan juz'iyyin. Yang dimaksud dengan kata dalam bahasa Arab adalah suatu lafaz, satu lafaz, allati yang tatarakkabu, yang tersusun, min ba'dil hurufil hijaiyah, dari sebagian huruf-huruf hijaiyah. Apa saja huruf hijaiyah itu? Alif, ba, ta, dan seterusnya. Jadi ada satu kata terdiri dari sebagian dari huruf-huruf hijaiyah. Kalau semua huruf hijaiyah tidak mungkin, ya. Taib. Wa tadullu ala ma'nan juz'iyyin, dan dia menunjukkan atas suatu makna yang berdiri sendiri, suatu makna yang parsial. Kita ambil contohnya, misalkan kitabun. Kitabun ini dalam bahasa Arab disebut al-kalimatu. Qalamun begitu juga ini disebut al-kalimah. Babun ini disebut al-kalimah. Jadi di sini ada 3 kalimat, ya, ada 3 kata. Jadi kalimat dalam bahasa bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah kata, bukan kalimat dalam bahasa Indonesia, ya, beda. Taib. Kemudian waqad yutlaqu labdhu kalimah wa yuradu bihal kalamul katsir. Terkadang lafaz kata kalimah itu digunakan untuk menyebutkan al-kalamul katsir, perkataan yang banyak, ya. Padahal kalimah itu kan artinya satu kata, tapi terkadang maksudnya banyak. Ya, kapan itu? Contohnya dalam kalimat
khatabal khatibu bi kalimatin ra'iatin. Nah, si khatib itu berkhutbah dengan kata yang indah, yang bagus. Apakah orang berkhutbah hanya satu kata saja? Innal hamda, nah, itu saja sudah dua kata. Ya. Apakah seperti itu? Tentu tidak. Maka terkadang kalimah maksudnya adalah kalam, tergantung kepada konteks kalimatnya. Baik, setelah kita tahu pembagian makna dari al-kalimah, maka sekarang kita lihat bahwasanya kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari huruf. Ya, terdiri dari lebih dari satu huruf. Maka penyusun terkecil kata dalam bahasa Arab adalah harfun. Huruf ditambah huruf, ditambah huruf. Ya, ada 3 huruf berarti. Kumpulannya itu dinamakan kalimah. Ya, kita ambil contoh misalkan huruf qaf. Ya, kita sambung dengan huruf lam. Sambung lagi dengan huruf mim. Nah, susunan qaf, lam, mim kalau disambung menjadi qalamun. Maka kata qalamun ini disebut kalimah dalam bahasa Arab. Ini yang disebut dengan kalimah. Berarti penyusun terkecil satu kata itu adalah harfun, jamaknya huruf atau ahruf. Taib. Kemudian sekarang bagaimana kalau kalimah? Kita tambah dengan kalimah. Satu kata ditambah satu kata lagi, ditambah satu kata lagi. Nah, kumpulan dari kalimah ditambah kalimah, ini disebut jumlatun. Ya, ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata kalimat sempurna, jumlah mufidah. Ya. Kita ambil contoh, al-qalamu, ini satu kata. Fi, ini satu kata. Al-hakibati, satu kata. 3 kata ini kalau kita gabung, al-qalamu fil hakibati, ini dinamakan al-jumlah. Ya, al-qalamu fil hakibati, ini disebut dengan nama jumlah. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, nanti akan kita bahas pembagiannya di kesempatan yang lain. Taib. Kemudian al-kalimah atau kata itu sendiri ada berapa macam? Ya, kata-kata dalam bahasa Arab itu ada berapa jenis? Ada berapa macam? Kata dalam bahasa Arab ada 3 macam. Yang pertama alismu, ya, bacanya alismu atau isim. Kemudian yang kedua al-fi'lu atau fi'il. Kemudian yang ketiga al-harfu atau huruf. Alismu artinya kata benda, al-fi'lu kata kerja, al-harfu artinya huruf. Baik, akan kita lihat pengertiannya satu persatu. Jadi anwa'ul kalimah, macam-macam kata. Yang pertama adalah apa tadi? Alismu. Apa itu alismu? Alismu madalla ala ma'nan aw syai'in wala yata'allaku bizzaman. Isim atau kata benda adalah suatu kata yang menunjukkan makna atau sesuatu wala yata'allaq bizzaman, dan tidak ada kaitannya dengan waktu. Jadi ketika kita mendengar kata ini, kita nggak akan paham ada makna waktu di situ. Misalkan ketika kita mengatakan buku, kita mengatakan masjid, tidak ada keterangan waktu di situ. Ini dinamakan al-ismu, kata benda. Jadi dari kata benda itu kita nggak tahu ada keterangan waktunya. Apakah buku itu ditulis dulu, sekarang, atau yang akan datang, kita nggak tahu kalau hanya sekedar dari isim saja. Dan kenapa al-ismu itu adalah pembagian yang pertama, enggak kedua atau ketiga? Ya, kenapa para ulama selalu mengawali dengan al-isim? Yang pertama karena isim adalah asal dari kata-kata yang lain dalam bahasa Arab. Asal muasal kata yang banyak itu semua berasal dari al-isim, atau lebih spesifik lagi al-masdar. Ya, walaupun di tasrifnya masdar itu posisinya ketiga. Baik. Karena yang kedua, kenapa al-ismu diletakkan di posisi awal? Karena kata al-ismu itu berasal dari kata sumu. As-sumu bermakna ar-raf'u, ya, terangkat atas. Yang namanya terangkat pasti di atas, berarti dia di awal. Baik. Kemudian jenis kalimah yang kedua adalah al-fi'lu, fi'il, atau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia kata kerja, verb. Ya. Apa pengertian al-fi'lu?
madalla ala hadatsin wa yata'allaku bizzaman. Yang menunjukkan atas satu perbuatan. Hadats artinya terjadinya suatu perbuatan. Wa yata'allaku bizzaman, dan berkaitan dengan waktu. Yata'allaq artinya berkaitan. Ada keterangan waktunya. Kita bisa tahu perbuatan ini terjadinya kapan. Nah, jadi ada dua yang ditunjukkan oleh fiil. Terjadinya perbuatan dan waktu terjadinya perbuatan. Kalau kita mengatakan telah pergi, ada dua yang antum bisa pahami dari kalimat telah pergi. Yang pertama, perbuatan itu telah terjadi. Yang kedua, jenis perbuatan yang terjadi, yaitu pergi. Itu makna dari al-fi'lu. Jadi semua nanti kata-kata yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia memiliki makna keterangan waktu, maka dia disebut al-fi'lu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu al-harfu, huruf. Ya, huruf ini berarti yang bukan isim, bukan fi'il. Kenapa dia seperti itu? Pengertiannya malaisa lahu ma'nan fi nafsihi. Dia nggak punya makna dari dirinya sendiri. Jadi kalau dia berdiri sendiri nggak punya makna, dia fi, ila, an, itu nggak punya makna dia. Ya. Wastu'mila lirrabti bainal ismi wal fi'li, dan huruf itu digunakan untuk mengikat antara isim dan fi'il. Jadi huruf itu partikel pelengkap, partikel yang kecil dibandingkan dengan isim dan fi'il. Isim dan fi'il itu butuh kepada adanya huruf untuk menyambung di antara keduanya. Ya, nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Baik. Maka secara ringkas kita katakan isim adalah menunjukkan terjadinya suatu perbuatan atau makna suatu perbuatan, tapi tidak ada keterangan waktunya. Zaman artinya waktu. Ya. Kalau fi'il itu menunjukkan hadas plus zaman. Kalau tadi minus zaman, berarti nggak ada makna zamannya. Tapi kalau fi'il dia hadas ditambah zaman. Kemudian huruf laisa lahu ma'nan fi nafsihi. Dia nggak bisa berdiri sendiri huruf itu. Dia membutuhkan kepada isim atau fi'il agar bisa memiliki makna. Kalau tidak seperti itu, huruf itu nggak ada maknanya. Taib. Bisa juga kita katakan cara mendeteksi suatu kata itu isim apa bukan. Ya, kita lihat. Kalau dia menunjukkan atas makna insan, kalau kita terjemahkan kata itu, maknanya kembali kepada insan. Insan artinya manusia. Misalkan kata Muhammadun, Zaidun. Kalau kita ketemu kata-kata seperti ini, maka itu adalah isim. Kata Fatimah, Hindun, Zainab. Ya. Kita ketemu kata-kata seperti itu, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, dia kembali maknanya kepada seorang manusia. Maka dia dinamakan isim. Berarti semua kata yang kembali kepada manusia dinamakan isim. Kemudian kalau ada kata memiliki makna hayawan, ya, menunjukkan atas hewan, misalkan hison, hisonun artinya kuda, gonamun artinya kambing, ini kan hewan. Berarti kata hisonun dengan kata gonamun ini adalah isim. Nggak perlu kita tanyakan tandanya apa hisonun, kenapa dia dimasukkan isim. Maka kita katakan, kenapa hisonun kita masukkan sebagai bagian dari isim? Karena hisonun memiliki arti hayawan. Gonamun juga begitu. Begitu seterusnya. Kemudian kalau ada suatu kata menunjukkan atas makna nabatun, tumbuh-tumbuhan. Maknanya mana tumbuh-tumbuhan. Ada kata yang menunjukkan atas tumbuh-tumbuhan. Contohnya tomatimu. Tomatimu artinya tomat. Tomat tumbuh-tumbuhan. Khiyarun. Khiyarun artinya mentimun, buat timun. Ya, maka kata tomatim dan kata khiyarun ini adalah isim. Nggak perlu kita tanyakan tandanya apa tomatim dan khiyarun ini, kenapa termasuk isim? Nggak perlu kita tanyakan tandanya. Kita katakan karena tomatim kalau diterjemahkan artinya tomat, dan tomat itu adalah nabat. Ya, dan nabat itu bagian dari isim. Kemudian selanjutnya yang keempat jamadun. Jamad artinya benda mati. Kalau ada kata menunjukkan makna benda mati, maka dia pasti adalah isim. Contohnya kitabun, qalamun. Ini namanya jamad, benda mati. Kemudian yang kelima wasfun. Wasfun artinya pensifatan.
Ya, kita mensifati atau ciri dari suatu benda. Contohnya kabirun, ahmar. Jadi benda itu isim. Sifat dari benda tersebut juga adalah isim. Gitu ya. Jadi kurang tepat juga kalau kita mengatakan isim itu adalah kata benda. Kenapa? Karena sifat dari kata benda juga termasuk isim. Contohnya kata kabirun, besar. Rumah itu besar. Rumah itu isim, besar itu juga isim. Ahmar, ahmar artinya merah. Ya, buku itu warnanya merah. Buku itu isim, merah juga isim. Hanya saja beda jenis. Kalau buku itu jamadun, merah itu wasfun. Baik. Jadi semua kata sifat itu nanti masuknya ke situ. Kemudian yang keenam, maknan. Makna. Ini adalah makna, ini maksudnya apa? Sesuatu yang tidak bisa diraba dengan panca indera, hanya bisa dibayangkan. Contohnya ijtihadun. Ijtihad artinya kesungguhan. Sobrun, kesabaran. Ada yang tahu warna sabar itu seperti apa? Ada yang tahu sabar itu bentuknya kotak, persegi, atau bagaimana? Nggak ada. Ya. Jadi sabrun, ijtihad itu namanya makna yang hanya ada di pikiran saja, tidak ada bentuknya. Tapi kalau buku tulis, bisa antum katakan buku tulis itu warnanya merah, bisa antum katakan buku tulis itu apa namanya, bentuknya begini, begini, dan seterusnya. Nah, jadi ini makna-makna isim: insan, hayawan, nabat, jamad, wasf, dan makna. Kalau ada satu kata nanti memiliki makna ya, salah satu dari yang 6 ini, maka dia pasti adalah isim, meskipun antum tidak tahu apa tandanya. Baik, insyaallah nanti akan kita lanjutkan di alamatul ismi, apa saja tanda-tanda dari isim. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pembahasan tentang tanda-tanda dari isim, atau bagaimana cara kita mendeteksi suatu kata itu termasuk isim atau bukan. Taib, Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.